Halo, selamat malam Bu. Kami dari kelompok 8 akan memaparkan tugas ke-7 kimia. Langsung saja untuk yang nomor pertama, sebutkan rumus Ka untuk reaksi berikut, yaitu CH3COO AQ ditambah H2OL direaksikan dengan CH3COOH AQ ditambah OH AQ. Nah, kalau dia berasal dari asam lemah, tentunya pada reaksi tersebut mempunyai Ka. Namun karena yang dicari adalah garam basah, berarti harusnya dia bersifat basah. Berarti yang dia punya bukan Ka, tapi Kb. Maka kita tidak mencari K-nya, tapi Kb-nya. Maka Kb-nya adalah konsentrasi CH3COOH dikalikan dengan konsentrasi OH negatif. Maka langsung saja untuk Kb-nya adalah Kw per Ka dikali CH2COOH. Lanjut untuk soal yang kedua, sebutkan rumus Kb untuk reaksi berikut. NH4 positif AQ direaksikan dengan NH3 AQ ditambah H plus AQ. Nah, untuk rumusnya di sini adalah Ka sama dengan Kw per Kb. Untuk yang soal ketiga, hitunglah pH larutan NaF 0,3 m. Diketahui nilai Ka HF adalah 7,2 dikali 10 pangkat minus 4. Misalkan di sini NaF berasal dari basah kuat dan asam lemah. Kenapa asam lemah? Karena dia mempunyai KaHF. Maka hasilnya menjadi F negatif AQ ditambah H2O L bereaksi dengan HF AQ ditambah OH negatif AQ. Jadi untuk reaksinya di sini adalah F negatif ditambah H2O bereaksi dengan HF ditambah OH. Maka dapat disimpulkan untuk Kb-nya konsentrasi HF dikali konsentrasi OH negatif per konsentrasi F negatif. Maka 1,0 dikali 10 pangkat minus 14 per 7,2 dikali 10 pangkat minus 4. Maka Kb-nya langsung saja X dikali X per 0,30 dikurang X. Maka X adalah X kuadrat per 0,30 atau X sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 6. Kita cari derajat persensionisasinya yang kurang dari 5%. Maka asumsi dapat diterima konsentrasi OH negatif sama dengan X sama dengan 2,0 dikali 10 pangkat min 6M. Maka pOH-nya adalah 5,669 sehingga pH-nya adalah 14,00 dikurang 5,69, maka hasilnya 8,31. Untuk soal selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, untuk soal berikutnya saya akan melanjutkannya. Untuk soal nomor 4, hitunglah pH larutan NH4Cl 0,1 m jika Kb untuk NH3 adalah 1,8 dikali 10 pangkat minus 5. Untuk yang pertama kita ubah dulu, yaitu NH4 positif menjadi NH3 ditambah H positif. Jadi untuk Ka untuk NH4 positif sama dengan Kw per Kb. Kb-nya ini adalah untuk NH4 positif. Jadi sama dengan 1,0 dikali 10 pangkat minus 14 per 1,8 dikali 10 pangkat minus 5. Itu hasilnya sama dengan 5,6 dikali 10 pangkat minus 10. Maka 5,6 dikali 10 pangkat minus 10 sama dengan Ka sama dengan H positif dikali NH per NH4 positif. Atau sama dengan X dikali X per 0,10 dikali X sama dengan X kuadrat per 0,10. Atau X sama dengan 7,5 dikali 10 pangkat minus 6. Dengan berlakunya aturan 5% dan sahih diperoleh
H positif sama dengan X sama dengan 7,5 dikali 10 pangkat minus 6 atau pH-nya sama dengan 5,13. Untuk soal nomor 5 dan 6. Derajat ionisasi asam asetat CH3COH 0,1 pada 25% adalah 0,013 dengan Ka CH3COH sama dengan 1,7 dikali 10 pangkat minus 5. Hitunglah derajat ionisasi CH3COH bila ke dalam larutan itu ditambahkan HCl 0,05 m. Konsentrasi atau M. CH3COH menjadi CH3COH pangkat minus ditambah H positif. Untuk awalnya CH3COH itu sama dengan 0,10 dan untuk perubahannya yaitu untuk awal 0,01 dan untuk H positif itu kosong. Untuk perubahannya pada CH3COH itu minus X, dan untuk perubahan CH3COO pangkat minus X itu positif X, dan H positif itu adalah pangkat positif X. Untuk kesetimbangan dihasilkan 0,10 dikurang X, untuk hasilnya 0,01 ditambah X, dan untuk H positifnya adalah X. Maka 0,01 ditambah X dikali X per 0,10 dikurang X sama dengan 1,7 dikali 10 pangkat minus 5, maka sama dengan 0,01 X per 0,10 sama dengan 1,7 dikali 10 pangkat 5 min 5. Maka X sama dengan 1,7 dikali 10 pangkat minus 4. Maka derajat ionisasinya adalah 1,7 dikali 10 pangkat minus 4. Untuk soal berikutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Terima kasih. Baik, untuk nomor 7, bagaimana ini soal nomor 7 lanjutan dari soal nomor 6. Bagaimana pengaruh penambahan HCl terhadap derajat ionisasi? Pertama kita masukkan dulu, kita buat persamaan reaksinya CH3COOH bereaksi menghasilkan CH3COO negatif ditambah H positif. Di sini kita masukkan reaksi mula-mulanya 0, untuk CH3COH 0,10, CH3COO negatif 0,01. Lalu kita memasukkan yang bereaksi, kita misalkan min X, dan di sini plus X, dan sini plus X. Lalu kita masukkan menjadi yang sisa 0,10 dikurang X untuk CH3COOH, dan untuk CH3COO negatif 0,01 tambah X, dan untuk H plus itu nilainya X. Lalu untuk mencari nilai asumsinya, maka kita masukkan nilai-nilai yang di atas menjadi 0,01 tambah X dikali X per 0,10 dikurang X. Sama dengan 1,7 dikali 10 pangkat minus 5. Di sini asumsi yang sebelumnya, derajat ionisasinya itu X-nya berupa senilai 1,7 dikali 10 pangkat minus 4. Dan hasil dari perhitungan kita yang di atas itu, nilainya hampir sama dengan 1,7 kali 10 pangkat minus 5, maka asumsi diterima. Kita melanjutkan derajat ionisasinya. Apa hubungannya? Yaitu, maka derajat ionisasi yang sekarang adalah 0,0017, atau bisa kita katakan kurang dari 0,013. Terbukti penambahan ion senama menurunkan derajat ionisasi. Lalu soal nomor 8. Buat larutan penyangga dari campuran 60 ml NH3 yang sebanyak 0,1 molar dengan 40 ml NH4Cl 0,1 molar. Tentukan pH larutan. Di sini diketahui 60 ml banyaknya NH3 dan 40 ml NH4Cl, dan Kb-nya diketahui 1,8 kali 10 pangkat minus 5. Yang pertama itu kita cari mol masing-masing larutan. Mol NH3 V kali ml 0,06 dikali 0,1 kita mendapatkan 0,006 mol. Mol NH4Cl V dikali molar sebanyak 0,04 dikali 0,1, hasilnya 0,004 mol. Setelah kita mendapatkan molnya, kita mencari derajat di konsentrasi OH negatif. Konsentrasi OH negatif dapat kita ketahui dari rumus Kb dikali mol basa per mol garam. 1,8 kali 10 pangkat minus 5 dikali 0,06 per 0,04.
0,06 dibagi 0,04 ini hasilnya 1,5, maka 1,8 dikali 10 pangkat minus 5 dikali 1,5 hasilnya 2,7. Dan ini yang kita dapat masih OH negatif. Untuk mencari pH-nya kita perlu masuk rumus selanjutnya POH, yaitu min log OH negatif. Dan kita masukkan min log 2,7 dikali 10 pangkat minus 5, hasilnya 5 dikurang log 2,7. Untuk mencari pH-nya kita masuk pH sama dengan 14 dikurang POH. 14 dikurang 5 in dalam kurung 5 dikurang log 2,7, maka hasilnya 9 ditambah log 2,7, maka pH larutan yang diketahui yaitu 9 tambah log 2,7. Lanjut ke soal nomor 9. Hitung pH larutan penyangga yang dibuat dari CH3COOH sebanyak 0,1 molar dan NaOOCCH3 sebanyak 0,2 molar. Bila ke dalam 75 ml larutan penyangga tersebut ditambahkan 9,5 ml HCl 0,1 molar, bandingkan perubahan pH yang terjadi jika sejumlah HCl yang sama ditambahkan ke air murni. Di sini diketahuinya pH mula-mula sebanyak 5,07. Pertama kita buat dulu reaksinya. pH H+ ditambah CH3COO negatif bereaksi menghasilkan CH3COOH. Di sini pH buffer mula-mula. Konsentrasi CH3COOH sebanyak 0,1 molar dan konsentrasi CH3COOH negatif 0,2 molar. pH-nya pKa dikali log konsentrasi CH3COO negatif dibagi CH3COOH. Maka kita masukkan nilai-nilai yang diketahui dari atas. 4,7447 ditambah log 0,2 per 0,1 di sini 0,2 per 0,1 hasilnya 0,3. Maka kita mendapatkan hasilnya konsentrasi CH3COOH itu 5,0447. Lalu setelah pH setelah ditambahkan HCl kita perlu mencari mol masing-masing. Mol CH3COOH sebanyak N kali V. 0,1 dikali 75, hasilnya 7,5 mol. Mol CH3COOH negatif, nilainya kita cari dengan molaritas dikali V. 0,2 dikali 75, hasilnya 15 milimol. Dan mol HCl 0,1 kali 9,5, hasilnya 0,95 milimol. Untuk mencari nilai satuannya kita perlu buat reaksi selanjutnya. H+ ditambah CH3COO bereaksi menghasilkan CH3COOH. Di sini kita buat reaksi mula-mula pembatas sisa. 0,95, 15, 7,5. Dan kita kurangi pada bilangan yang terkecil 0,95, di sini juga 0,95, lalu kita kurangkan. Di sini hasilnya habis, di sini 14,04, di sini kita tambahkan dan hasilnya di sini 8,45. Konsentrasi CH3COO negatif yaitu 14,04 dibagi 75 dikali 0,95 dan hasilnya 14,04 per 84,5. Di sini kita mendapatkan konsentrasinya sebanyak 0,1662 molar. Dan konsentrasi CH3COOH itu sebanyak 8,45 per 84,5 sebanyak 0,1 molar. Dan sini kita melanjut mencari pH-nya. pH sama dengan 4,7447 tambah 10 tambah molar dari 0,1662 per 0,1. Di sini hasilnya sebanyak 0,205. Maka pH di sini kita dapatkan senilai 4,9497. Lanjut di sini kita melakukan pengurangannya untuk mendapatkan nilainya. 5,0447 dikurang 4,947 hasilnya 0,095 satuan. Untuk soal selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal selanjutnya. Nomor 10 yaitu
Hitunglah perubahan pH yang terjadi jika 0,001 mol HCl ditambahkan dalam 1 liter tiap larutan. Yang ditanya sini A, larutan mengandung CH3, COOH, 5M dan NaCOOH, CH3, 5M. Berikut B, larutan mengandung CH3, COOH, 0,5M dan NaCOOH, NaCOOCH3 0,05M atau Ka asam asetat sama dengan 1,8 kali 10 pangkat 5. Sebentar. Baik, A. Di sini diketahui mol A sama dengan 5, mol G sama dengan 5, mol H plus sama dengan 0,01, sama dengan 1,8 kali 10 pangkat min 5. Yang ditanya ialah pH. Baik, penjelasannya ialah H plus sama dengan 1,8 kali 10 pangkat 5 atau kali 5 tambah 0,01 per 5 kurang 0,01. Baik, hasil yang berikutnya 1,8 kali 10 pangkat min 5 kali 5,01 per 4,99 sama dengan 1,8 kali 10 pangkat min 5 dikali 1,004 sama dengan 1,87 kali 10 pangkat min 5. Baik, di sini pH-nya sama dengan min log H plus sama dengan juga min log 1,880 kali 10 pangkat 5 yaitu juga sama dengan 5 kurang log 1,807 yang kita dapat di sini hasil akhirnya yang dari A yaitu 4,74743. Baik, yang B yang diketahui di sini mol A-nya sama dengan 0,05, G-nya sama dengan 0,05, mol H plus sama dengan 0,01. Baik, di sini H plusnya 1,8 kali 10 pangkat min 5 dikali 0,05 tambah 0,01 per 0,05 kurang 0,01 sama dengan 1,8 kali 10 pangkat 5 kali 0,06 per 0,04. Hasil yang kita dapatkan di sini ialah 2,7 kali 10 pangkat min 5. Di sini pH-nya min log 2,7 kali 10 pangkat min 5 sama dengan 5 log 2,7. Hasilnya ialah 4,57. pH-nya, hasil akhir yang kita dapat pH-nya ialah min log H plus. Baik, nomor 11. Suatu indikator HA 1 kali 10 pangkat min 7 pada pH berapakah terjadi perubahan warna indikator untuk menentukan titik ekuivalen untuk tirasi suatu asam dan basa? Baik, jawabannya ialah pH mencapai titik ekuivalen pada pH indikator HA sama dengan 7 indikator HA akan bersifat asam, dan pada saat pH dari larutan tersebut adalah semakin banyak ion H plus terikat pada molekul HA, atau kata lain kesamaan berada di batas itu atau pada pH lebih kecil 7. Sebaliknya, indikator HA akan bersifat basa pada
pada saat pH dari larutan tersebut adalah di atas itu atau pada pH lebih besar 7. Baik, nomor selanjutnya ialah nomor 12. Dengan menggunakan indikator bromkreosoi hijau atau PKIN sama dengan 4,7. Pembaca skala 6, hitunglah pH larutan. Baik, di sini POH sama dengan PKA tambah log atau NH4 plus per NH3. POH sama dengan 4,7 tambah log kali 0,4 per 0,06. Itu hasil yang kita dapat 4,5686. Jadi pH-nya ialah 14 kurang 4,5686 sama dengan 9,4. Baik, nomor selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, untuk soal nomor 13 akan saya lanjut. Pertanyaannya, gambarkan dan jelaskan kurva titrasi apabila asam kuat dan basa kuat disatukan. Kurvanya dapat kita lihat seperti ini. Asam kuat itu kita tahu dia di bawah 7. Biasanya rendah sekali. Bahkan terus sampai ketika ditambahkan basa kuat, dia akan naik pH-nya. Dan pada 50 ml ditambahkan, dia akan mencapai titik ekivalen, yaitu pH-nya sama dengan 7. Dan setelah di atas itu, dia sudah memasuki basa. Sebelum titik ekivalen, konsentrasi H+ dapat dihitung dengan membagi jumlah mol H+ sisa oleh volume total larutan dalam milimeter. Pada titik ekivalen, pH-nya sama dengan 7. Setelah titik ekivalen, OH- dapat dihitung dengan membagi jumlah milimol OH- berlebih dengan volume total larutan. Maka nilai pH diperoleh melalui hubungan KW. Kemudian untuk soal nomor 14, diketahui HCOOH 20 ml dengan konsentrasi 0,1 molar, pKa-nya 3,5, dititrasi dengan NaOH 0,1 molar. Yang pertanyaan A, berapa pH setelah penambahan NaOH 10 ml, 20 ml, dan 30 ml? Pertama kita cari konsentrasi. Kita ketahui bahwa konsentrasi HCOOH sama dengan 0,1, sama dengan 10 pangkat min 1. pH sama dengan min log H+. Jadi yang min satunya turun ke bawah, jadi pH sama dengan 1. Kemudian ketika ditambahkan 10 ml NaOH, persamaan reaksinya seperti berikut. Kita ketahui bahwa molnya kita dapat dari konsentrasi dikali berapa sih volumenya. HCOOH konsentrasinya 0,1 dikali 20 ml sama dengan 2 milimol. NaOH 1 milimol. Kemudian yang bereaksi yang paling kecil yaitu 1 milimol. Bereaksi 1 milimol, 1 milimol. Dikurangi jadi 1 milimol. Bersisa 1 milimol, yang ini NaOH-nya habis. NaCOOH-nya sisa 1 milimol, H2O 1 milimol. Kemudian kita cari H+. H+ sama dengan yang sisa tadi 1 per jumlah volumenya. Sama dengan 1/30 sama dengan 0,03 molar. pH sama dengan min log 0,03 sama dengan 1,5. Kemudian ketika ditambahkan 20 ml NaOH, persamaannya seperti berikut. Bahwa kita tahu bahwa mula-mulanya 2 milimol, NaOH-nya 2 milimol. Kemudian bereaksi 2 milimol. Semua juga 2 milimol. Jadi HCOOH dan NaOH-nya habis. Kalau misalnya habis seperti ini terjadi hidrolisis garam, maka pH-nya sama dengan 7. Kemudian untuk penambahan 30 ml NaOH, reaksinya seperti berikut. Mula-mula HCOOH-nya 2 milimol, NaOH-nya 3 milimol. Ini enggak ada. Kemudian yang bereaksi 2 milimol, yang paling kecil, semua bereaksi 2 milimol. Kemudian sisa HCOOH-nya habis, yang bersisa NaOH-nya 1 milimol. Karena ini yang bersisa basanya, berarti dia di atas 7. Jadi OH- sama dengan 1 per volume totalnya 20 tambah 30 sama dengan 0,02. Maka kita dapat H+-nya dari KW per KW per
OH-nya. Sama dengan 0,5 dikali 10 pangkat min 12. Sama dengan 10 pangkat 5 dikali 10 pangkat min 13. Maka pH-nya sama dengan min log 5 dikali 10 pangkat min 13. 13-nya turun. 13 dikurang log 5 sama dengan 12,3. Maka setelah kita ketahui semuanya, dapatlah kita kurvanya. Mula-mulanya 1, kemudian 10 ml naik ke atas, dan kemudian pada 20 ml mencapai titik ekivalen. pH-nya sama dengan 7. Dan ketika 30 ml, tadi pH-nya sama dengan 12,3. Kemudian untuk soal nomor 15. NH3, kita ketahui bahwa NH3 dengan konsentrasi 0,1 molar 50 ml ditambahkan HCl dengan konsentrasi 0,1 molar dengan Kb, NH3-nya 1,8 dikali 10 pangkat min 5. Yang ditanya hitunglah pH-nya. Ketika ditambahkan 0 ml, 20 ml, 50 ml, dan 60 ml. Kemudian buatlah grafiknya. Ketika penambahan 20 ml HCl, reaksinya seperti berikut. Mula-mulanya 5 mmol, HCl-nya 2 mmol. Kemudian bereaksi 2 mmol. Terus yang bersisa NH3-nya 3 mmol. Kemudian kita cari OH-nya, Kb dikali yang NH3-nya per yang NH4Cl-nya, yang garamnya. Jadi 1,8 dikali 10 pangkat min 5 dikali 3/2 sama dengan 2,7 dikali 10 pangkat min 5. Dapatlah POH-nya sama dengan 5 dikurang log 2,7 sama dengan 4,56. Maka pH-nya 14 dikurang 4,56 sama dengan 9,44. Kemudian penambahan 50 ml HCl. Persamaannya seperti berikut. Mula-mula NH3-nya 5 mmol, HCl-nya 5 mmol. Yang bereaksi 5 mmol. Karena ini sama, jadi reaksinya tidak bersisa. Maka ini dapat kita simpulkan hidrolisis garam. Pada titik ekivalen dengan pH-nya sama dengan 7. Kemudian selanjutnya penambahan 60 ml HCl. Persamaannya seperti berikut. Mula-mula NH3-nya 5 mmol, HCl-nya 6 mmol. Yang bereaksi 5 mmol. Kemudian HCl-nya yang bersisa, berarti bersifat asam. Jadi H+ sama dengan 1 per volume totalnya. 10 ditambah 60 sama dengan 70, sama dengan 0,014. Kita bikin jadi 1,4 dikali 10 pangkat min 2. Dapatlah OH-nya Kw per H+-nya. 10 pangkat min 14 per 1,4 dikali 10 pangkat min 2, sama dengan 0,71 dikali 10 pangkat min 12. Jadi 7,1 dikali 10 pangkat min 13. Maka pOH-nya sama dengan 13 min log 7,1 sama dengan 12,14. Maka pH-nya sama dengan 14 dikurang 12,14 sama dengan 1,86. Kemudian pada mula-mulanya persamaannya NH3 menjadi NH4+, ini diuraikan ditambah OH-. Mula-mula 0,1 ini tidak tahu, kita ini bikin jadi X. Sekarang kita belum tahu yang bereaksi berapa, X, yang ini X. Kemudian yang bersisa 0,1 dikurang X. NH4-nya X, ini X. Kemudian Kb sama dengan konsentrasi NH+ dikali konsentrasi OH- per konsentrasi NH3. Maka 1,8 dikali 10 pangkat min 5 sama dengan X kuadrat per 0,1 dikurang X. 1,8 dikali 10 pangkat min 6 karena 0,1-nya habis. Karena kita anggap yang 0,1 dikurang X ini, X-nya ini kecil dari 0, bahkan mendekati 0. Makanya dapat X-nya sama dengan 1,34 dikali 10 pangkat min 3. X ini sama dengan juga OH-. Maka POH-nya sama dengan 3 dikurang log 1,34. Sama dengan 2,07. 2,87. Maka dapat pH-nya 11,13. Dapatlah kita grafik kurvanya dari yang pertama tadi 11,13, ini yang mula-mula sebelum ditambahkan ditambahin HCl-nya. Kemudian turun dari 20 ml, kemudian pada titik 50 ml mencapai ekivalen pH sama dengan 7. Kemudian pada saat 60 ml pH-nya 1,86. Jadi kita dapat kesimpulan bahwa ketika basa ditambahkan asam, dia akan menjadi turun pH-nya. Seperti grafik atau kurva pada gambar sini. Sekian dari kami kelompok 8. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih sudah menonton.